Di tengah deretan pertokoan tua yang hampir tak pernah dikunjungi orang, tepat di sebuah lorong sempit yang bahkan papan namanya sudah memudar, berdirilah sebuah kios buku yang tak tercatat di peta, tak tercantum di Google, dan tampaknya tak pernah benar-benar diperhatikan siapapun. Hari itu, langit Jakarta mendung, hujan baru saja reda, dan udara lembab membawa aroma aspal basah bercampur dengan bau jamur dari tembok-tembok berlumut. Daniel, seorang pria berusia 35 tahun dengan hobi membaca buku-buku langka, berjalan sendirian menyusuri trotoar, mencoba mencari tempat berteduh setelah perutnya kenyang oleh semangkuk soto di warung kaki lima. Ketika matanya menelusuri lorong kecil di antara dua toko kelontong, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah papan kayu lapuk bertuliskan, "Toko Buku Rahmat, Koleksi Terlupakan." Lampunya temaram, dan pintunya terbuka setengah, seolah mengundang siapa saja yang cukup penasaran untuk masuk. "Sejak kapan ada toko buku di sini?" gumam Daniel pelan, keningnya berkerut. Ia sudah puluhan kali melewati jalan ini, namun toko itu tak pernah terlihat sebelumnya. Didorong rasa ingin tahu, ia pun melangkah masuk. Suasana di dalam gelap, lembab, dan dipenuhi debu. Rak-rak kayu tua menjulang sampai ke langit-langit, penuh dengan buku-buku berjilid kulit, koran tua, dan manuskrip yang tampak seperti sudah ratusan tahun tak tersentuh. Aroma kertas lapuk menyeruak ke hidung, namun Daniel justru merasa nyaman. Ini seperti surga bagi para penggila buku antik. Di pojok paling belakang, tergeletak sebuah buku yang tampak berbeda dari yang lain. Ukurannya lebih besar, dengan sampul hitam legam yang tampak seperti kulit hewan asing. Di tengahnya terukir simbol aneh yang tampak seperti gabungan huruf Latin dan aksara tak dikenal. Tak ada judul. Hanya satu pita merah yang menjulur keluar dari sisi bawah buku. Daniel memungutnya perlahan. Rasanya hangat. Saat membalik halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan. Naskah eksperimen, dilarang terbit. Dan di bawahnya tertulis dalam tinta merah pekat, hanya untuk mereka yang berani bermain dengan bayangan sendiri. Daniel tersenyum tipis. Apaan ini? Cuma gimmick buat naikin harga? Namun sesuatu dalam dirinya, mungkin rasa penasaran, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih dalam, membuatnya memutuskan untuk membeli buku itu. Penjaga toko, seorang pria tua bermata sayu dengan suara serak, tak banyak bicara saat Daniel membayarnya. Ia hanya berkata pelan, "Buku itu seharusnya tidak dibuka terlalu lama di malam hari." "Kenapa?" Pria tua itu tak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan sorot mata kosong, lalu memalingkan wajah. Daniel tertawa pelan, menganggapnya hanya bagian dari sensasi toko tua itu. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan buku itu ke dalam tasnya dan berjalan keluar. Yang tak ia sadari, begitu ia melangkah keluar dari lorong itu, kios buku di belakangnya perlahan-lahan menghilang, seolah tertelan kabut tipis yang turun entah dari mana. Setelah membeli buku aneh itu dari kios yang entah kenapa terasa seperti mimpi, Daniel melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Pejaten, di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilalui satu mobil. Rumahnya bergaya lama peninggalan orang tuanya yang kini telah tiada, dengan pagar besi berkarat, genteng merah kusam, dan jendela-jendela besar berbingkai kayu yang mulai lapuk. Ia tinggal sendirian. Sejak memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai editor di sebuah penerbit kecil 3 tahun lalu. Di ruang tamu yang penuh rak buku dan lukisan-lukisan surrealis, Daniel meletakkan buku hitam itu di atas meja kayu jati tua. Lampu gantung kuning temaram menambah suasana remang-remang, memperjelas kesan bahwa buku itu memang bukan sembarang buku. Daniel menuang kopi dari termos, duduk di kursi malas favoritnya, lalu mulai membuka halaman demi halaman. Awalnya tampak seperti novel eksperimental, banyak simbol, tulisan tangan bercampur dengan teks tercetak, lalu diagram-diagram aneh menyerupai pola bintang dan segel kuno. Di bagian tengah buku, ada satu bab yang membuat bulu kuduknya berdiri, ritual pengundang bayangan. Di sana tertulis, siapkan 7 batang lilin putih, sebatang kapur tulis, dan sebuah nama yang tidak pernah disebutkan sebelumnya di dunia nyata. Goreskan nama itu di tengah lingkaran, dan bacalah mantra ini saat malam bulan gelap. Daniel mengernyit. Ini serius amat. Ia membatin, menertawakan betapa absurdnya isi buku itu. Tapi di balik tawanya, ada rasa geli dan tegang yang menjalar pelan. Sesuatu dari buku itu seolah membisikkan, "Lanjutkan." Sambil masih membolak-balik halaman, terdengar ketukan dari jendela depan. Tok, tok. Daniel bangkit. Di luar,
Berdiri sosok yang sudah ia kenal Bu Ratna, tetangganya yang tinggal di rumah sebelah. Perempuan tua berambut putih, dengan kain jarik dan baju kebaya, dikenal suka merawat tanaman dan kadang-kadang berbicara tentang getaran aneh di sekitar rumah. Mas Daniel, sapanya setelah jendela dibuka. Maaf ya ganggu malam-malam, tadi saya lihat ada kabut kecil masuk ke halaman rumah Mas. Padahal udara lagi cerah. Aneh aja. Daniel mengangguk. Oh ya? Saya nggak lihat Bu. Mungkin cuma embun. Bu Ratna tak langsung pergi. Matanya menatap ke dalam rumah, tepat ke arah buku di meja. Wajahnya berubah pucat. Itu buku dari mana Mas? Tanyanya pelan. Baru beli tadi siang, dari kios buku lama di daerah Rawamangun. Kios buku? Gumamnya, bingung. Saya dulu kerja di Rawamangun juga. Setahu saya nggak pernah ada kios buku di sana. Daniel tertawa kecil. Ya mungkin baru buka, tapi saya malah baru lihat hari ini juga. Bu Ratna hanya diam. Matanya menatap tajam. Lalu ia bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Ada bau belerang di udara. Daniel merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke dalam rumah. Tiba-tiba saja udara terasa lebih dingin. Dan kopi yang ia letakkan di meja mengeluarkan uap yang jauh lebih pekat dari biasanya. Mas Daniel, ucap Bu Ratna pelan. Hati-hati dengan buku itu. Ada benda yang memang diciptakan bukan untuk dibaca sembarangan. Daniel mengangguk kentah karena ingin menyudahi percakapan atau karena merasa sedikit takut. Setelah pamit, ia kembali duduk menatap buku itu lama. Tiba-tiba, lilin di rak dekat dinding yang tidak dinyalakan sejak bulan lalu jatuh sendiri. Brak. Daniel terlonjak. Dan di halaman buku yang terbuka, kini muncul sebuah tulisan baru yang sebelumnya belum ada. Tulisannya merah seperti darah kering dan berbunyi. Seseorang telah menatap terlalu dalam ke dalam bayangan. Kini bayangan itu menatap balik. Mantra yang terlupakan. Sejak malam itu, Daniel tidak bisa berhenti memikirkan isi buku aneh yang ia beli. Setiap malam setelah makan malam yang seadanya, biasanya hanya mie instan atau roti panggang, ia akan duduk di ruang tamu, menyalakan lampu baca, dan membuka kembali halaman demi halaman. Semakin dibaca, semakin buku itu seperti berbicara padanya, bukan hanya sekadar tulisan. Beberapa bagian tampak berubah simbol yang kemarin belum ada, muncul samar di pinggiran halaman. Dan ada paragraf-paragraf tertentu yang seolah bergetar, memancarkan perasaan dingin saat dibaca keras-keras. Daniel mulai mencatat di buku kecilnya. 7 lilin putih, wajib tanpa pewangi. Kapur putih bukan spidol atau bukan krayon. Lingkaran ritual minimal diameter 2 meter. Nama iblis yang belum pernah disebut, ia membacanya berulang-ulang, menggaris bawahi kata, belum pernah disebut. Ia mulai mencoba menulis sendiri nama-nama buatan. Naroth, Exilf, Zarian. Semuanya diikuti dengan rasa geli, namun juga penasaran yang terus tumbuh seperti benih yang disiram setiap malam. Hari-harinya pun berubah. Pagi hari ia mulai bangun lebih siang, malas mandi, dan tak pernah menyentuh ponsel atau email. Teman-temannya sudah jarang menghubungi, dan Daniel tidak peduli. Yang mengganggu hanyalah suara itu. Dimulai dari malam ketiga setelah buku itu dibuka. Saat ia hendak memejamkan mata, terdengar suara pelan seperti bisikan dari pojok langit-langit kamar. Bukan bahasa yang ia mengerti. Kadang seperti aksen asing, kadang seperti gumaman anak kecil yang mengoceh sendirian. Daniel bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu hanya muncul saat lampu dimatikan. Malam berikutnya, ia mencoba merekam suara itu lewat ponsel. Hasilnya, hanya suara dengungan, seperti kaset rusak. Tapi Daniel tahu, ia mendengar sesuatu. Ia tidak gila. Pada hari kelima, Daniel memutuskan untuk mulai mencoba ritual pertama. Ia sudah membeli lilin dan kapur, dan mulai menggambar lingkaran di lantai ruang tamunya yang kosong. Dari buku itu, terdapat satu instruksi awal. Sebelum memanggil mereka dari luar, cobalah untuk memanggil bayangan dari dalam. Setiap manusia memiliki pintu. Daniel tidak paham maksudnya. Tapi ia tetap melanjutkan. 7 lilin disusun rapi melingkari garis kapur. Di tengah lingkaran, ia menulis satu nama buatan dari pikirannya sendiri. Armzuel. Ia duduk di luar lingkaran, menatap lilin. Lalu membacakan mantra dengan suara pelan, seperti yang tertulis. Qualis Dormar, Seviatrot, Naralhemen, Armzuel.
Hening. Tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah beberapa detik, angin pelan bertiup dari dalam rumah, padahal semua jendela dan pintu tertutup. Api lilin tidak padam, justru makin stabil. Daniel memicingkan mata. Udara berubah lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dinding dan langit-langit. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar 3 ketukan keras dari dalam lantai kayu di bawah lingkaran. Daniel melonjak, hampir menjatuhkan lilin. Ia menatap lantai, itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada apapun. Tapi ketukan itu begitu jelas. Tak lama kemudian, suara tangisan terdengar dari kamar belakang. Tangisan perempuan. Tapi rumah Daniel hanya 1 lantai. Ia tidak punya siapapun di rumah. Ketika ia mendekat ke kamar, suara itu berhenti mendadak. Saat membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di dalam kamar seperti habis lembab, berbau tanah basah. Di meja kecil di kamar itu, sebuah cermin tua tiba-tiba berembun. Ada tulisan samar di embun itu. "Teruskan, aku hampir sampai." Daniel mematung. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia tahu ia tidak bermimpi. Esok harinya, Bu Ratna kembali datang. Kali ini tidak dengan senyum. Wajahnya cemas. "Mas Daniel, saya minta tolong. Hentikan apapun yang sedang Mas lakukan." Daniel terdiam. Ia berusaha tersenyum. "Loh, maksudnya Bu? Semalam saya lihat bayangan tinggi berdiri di depan jendela rumah Mas. Tapi, nggak kelihatan jelas mukanya. Saya pernah lihat bayangan seperti itu dulu, waktu masih kecil. Dan setelahnya, kampung saya kebakaran." Daniel tertawa gugup. "Ah Bu, mungkin cuma imajinasi." Bu Ratna menatapnya tajam. "Bukan. Saya tahu aura benda-benda yang tidak berasal dari dunia ini. Dan saya yakin, buku itu sudah mulai membuka sesuatu yang tidak seharusnya." Daniel menutup pintu perlahan, lalu kembali duduk di tengah lingkaran ritual yang belum dibersihkan. Ia tahu, ia bisa merasakannya. Ia tidak sendiri lagi. Pintu yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya berjalan kabur bagi Daniel. Ia tak lagi tahu pasti kapan terakhir kali ia mandi, kapan terakhir ia makan sesuatu selain roti basi. Jam biologisnya hancur. Siang dan malam, seperti kabur satu sama lain. Ia mulai melihat sesuatu dari sudut mata, bayangan kecil yang melintas, sekelebat tubuh tinggi berdiri di pojok ruangan, sosok tanpa wajah menatap dari luar jendela. Namun saat ia menoleh, selalu kosong. Ritual-ritual kecil makin sering dilakukan. Bahkan kini Daniel berbicara sendiri, seperti sedang berdiskusi dengan seseorang yang tidak kasat mata. Kadang suara bisikannya berubah nada. Lebih berat, seolah bukan dari tenggorokannya. Tapi ia tak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa terhubung. Suatu sore, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Daniel membuka pintu, agak heran. Seorang pemuda berdiri dengan ransel besar dan rambut acak-acakan. "Mas Daniel ya? Saya Arya, dari komunitas kolektor buku langka. Teman saya bilang Mas kemarin beli buku aneh dari kios Pak Hasan." Daniel hanya mengangguk, curiga. "Boleh saya lihat bukunya sebentar? Saya sedang teliti simbol-simbol okultisme Nusantara, saya janji nggak lama." Daniel ragu sejenak, tapi kemudian membiarkan Arya masuk. Baginya, ini kesempatan untuk menguji apakah orang lain juga merasakan hal aneh dari buku itu. Begitu Arya duduk di ruang tamu dan Daniel menyerahkan buku tersebut, suasana berubah. Angin sejuk mendadak menghilang. Ruangan terasa pengap dan lembab. Lilin-lilin yang sudah mati di lantai kembali mengeluarkan asap tipis padahal tak dinyalakan. Arya membuka halaman pertama, tangannya langsung berhenti. Ini, tulisan ini bukan Latin biasa. Ini mirip simbol-simbol tua yang pernah ditemukan di reruntuhan Candi Majapahit yang belum dikaji penuh. Tapi, ini lebih tua. Jauh lebih tua. Daniel mengamati wajah Arya yang perlahan berubah pucat. Ada bagian ini, Arya menunjuk halaman ke-17. Kalau saya nggak salah terjemahkan, bagian ini bilang kalau setiap manusia punya gerbang dalam, semacam pintu di batin kita sendiri. Dan pintu itu bisa dibuka jika... Arya terdiam. Daniel mendekat. "Kalau apa? Kalau kita rela kehilangan segala sesuatu yang membuat kita manusia, ini bukan semata-mata ritual pemanggilan.
Ini seperti menukar jiwa, Mas. Daniel terdiam, tapi matanya berbinar. Ia justru semakin yakin. Tapi, saya belum bisa memahami keseluruhan. Saya butuh waktu, kata Arya sambil menutup buku itu. Begitu buku ditutup, lampu di ruang tamu padam sendiri. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Arya tercekat. Kok aneh ya, Mas? Daniel tersenyum datar. Aneh ya? Saya sudah terbiasa. Arya mulai merasa tidak nyaman. Tapi sebelum sempat pamit, sesuatu terjadi. Cermin di ruang tamu retak sendiri. Retaknya membentuk pola melingkar, menyerupai simbol di dalam buku. Dan dari dapur, terdengar suara sendok jatuh sendiri, diikuti suara langkah kecil. Arya menoleh dengan wajah pucat. Mas Daniel, ini tempatnya sudah nggak aman. Buku ini kayak aktif, atau punya kehendak sendiri. Daniel menatap Arya, datar, lalu berkata, kalau kamu takut, kamu bisa pergi. Arya akhirnya memutuskan keluar. Tapi sebelum ia benar-benar keluar rumah, ia berkata pelan, Mas, saya nggak tahu ini mainan atau bukan. Tapi kalau buku ini benar-benar seperti yang saya pikir, Mas sedang buka pintu yang nggak bisa ditutup lagi. Daniel tak menjawab. Ketika pintu tertutup kembali, Daniel melirik ke ruang tamu. Buku itu terbuka sendiri. Di halaman terakhir yang belum pernah ia lihat, muncul tulisan baru. Satu lagi melihatku, tapi hanya kau yang akan membukakan jalanku. Tulisan itu tidak ada kemarin. Bahkan tintanya masih seperti basah. Daniel mengangkat buku itu, perlahan berjalan ke kamar. Ia tahu malam ini akan jadi malam yang berbeda. Dan dari pojok kamar, bayangan tinggi itu kini terlihat jelas.